Tiada nama lain, tiada Allah lain, hanya Yesus yang setia. Amin. Dan oleh sebab itu pagi hari ini kita pun juga sama-sama mau belajar untuk tetap setia di dalam segala kondisi apapun. Kemarin Timur Tengah mulai panas lagi, Amerika, Israel ya kan, menyerang Iran, ada serangan balasan. Kita nggak tahu yang terjadi ke depan seperti apa. Banyak yang menganggap ini awal dari Perang Dunia Ketiga dan lain-lain. Ya, artinya dunia semakin tidak menentu. Tapi kita percaya ketika kita punya Allah yang setia, ada jaminan kehidupan yang kekal. Amin. Mari sama-sama pada pagi hari ini kita juga mau belajar untuk setia pada setiap panggilan Tuhan, kepada setiap rencana Tuhan. Apapun yang menjadi rencana Tuhan, itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mau datang, kami mau membawa hidup kami, kami membawa hati kami di hadapan tahta-Mu yang kudus. Mari lihat hati kami Tuhan. Mari selidiki hati kami. Adakah kami setia di hadapan Tuhan? Adakah kami berpaling daripada jalan-Mu Tuhan? Kalau saat ini kami sedang tidak berada di jalan, biarlah belas kasihan-Mu membawa kami kepada jalan, kepada rencana yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, sekali lagi katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus.
berdiri bersama telah kulihat. Ini pengakuan kami. Begitu banyak kebaikan yang telah kami rasakan di hidup kami. Tidak pernah hilang, tidak pernah habis, bahkan terus ada bersama dengan kami. Ajar kami setia di hadapan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia. Kau dapati aku tetap
Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan kasih setia. Biarlah Engkau mendapati kami tetap setia sampai pada akhirnya, Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, tetapi oleh karena kuasa, oleh karena kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat di tengah-tengah kami semua. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata di tengah-tengah kami, tapi kemuliaan Allah yang turun di sini, Tuhan. Kami menaikkan pujian dan penyembahan. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami yang datang dengan berbagai macam persoalan dan masalah, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi. Kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih dan pimpin kami semua. Nyatakan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu, Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Saat ini kami mau belajar firman. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami, dan kami boleh mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus ambil alih, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dengan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas nyata dalam setiap kami, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan, tapi kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, tapi bagian B. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Bicara tentang kesetiaan, tema masuk pada bulan yang baru, bulan Maret. Ini bicara tentang kesetiaan, setia. Haleluya. Nah, surat kepada jemaat di Smyrna ini adalah surat kepada orang-orang yang sedang menderita. Yesus tidak selalu menghilangkan penderitaan, tetapi Dia melepaskan tekanan. Ya, penderitaan itu selalu ada. Kita selalu menghadapi penderitaan, tetapi yang Tuhan hilangkan itu apa? Tekanan yang terjadi. Biasanya kalau kita menderita, bukan sekedar kita menderita secara fisik, tetapi tekanan itu yang membuat kita menderita. Amin.
terjadi. Dan di sini dikatakan Yesus tidak selalu menghilangkan penderitaan, tetapi Dia melepaskan tekanan. Kita telah melihat bagaimana Yesus mengetahui apa yang kita alami dan mendorong kita untuk tidak takut, ya, dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi kondisi yang sulit. Tuhan mau kita tidak usah takut dalam menghadapinya, ya. Tuhan mau supaya kita melihat ke depan, memandang pada Yesus bahwa Dia sendiri sudah menderita. Dia sendiri sudah menghadapi berbagai macam tekanan yang berat, tetapi Dia tetap setia sampai akhir. Dan ini hal yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk setia sampai akhir. Dan tidak mudah, tidak gampang untuk mempraktikkan dalam hidup. Begitu sulit, tetapi ada hal yang harus kita kerjakan dalam ya. Begitu kita menghadapi segala sesuatu, Tuhan mau kita tetap setia, ya. Penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Penderitaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia sendiri yang akan melepaskan kita dari berbagai macam tekanan. Seberat apapun tekanan yang kita alami, tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan angkat tekanan itu dari hidup kita. Dan Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberikan sukacita di dalam hati kita. Dan penderitaan apapun juga kita bisa menghadapinya. Kondisi-kondisi yang bagaimanapun juga kita pasti akan mampu untuk menghadapinya. Nah, di sini dikatakan bahwa Dia melepaskan tekanan. Kita telah melihat bagaimana Yesus mengetahui apa yang kita alami dan mendorong kita untuk tidak takut. Hari ini kita menemukan dorongan untuk tetap setia. Tuhan mau kita tetap setia dalam menghadapi segala situasi, apapun situasi itu. Tuhan mau kita tetap setia. Kita tidak kuat, kita bilang Tuhan berikan aku kekuatan baru. Kita tidak kekurangan semangat, kita minta Tuhan kasih aku semangat baru. Pasti semangat baru itu akan muncul dalam hidup kita. Kekuatan itu akan muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita berharap sama Tuhan. Kita berteriak minta Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan tolong kita. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai dalam hal ini. Nah, kita menemukan harapan besar dalam hidup kita ketika kita memiliki sudut pandang yang tepat. Di dalam Kristus kita memiliki kemenangan pada akhirnya. Ya, kemenangan itu sudah ditentukan. Segala sesuatu, roh yang ada dalam kita, Tuhan bilang roh yang ada dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Berarti apa yang harus kita takuti lagi? Gak ada yang perlu kita takuti. Karena apa? Ada sesuatu kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kita itu lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia. Perlu kita takut? Perlu kita ragu? Perlu kita bimbang? Tidak perlu. Tuhan mau kita tetap setia. Ya, dalam menghadapi segala situasi apapun juga tetap setia. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Kita dapat yakin dan percaya akan hal ini. Kepastian adalah mesin penggerak ketahanan. Kenyataannya, harapan masa depan memberdayakan iman sehari-hari. Harapan masa depan memberdayakan iman kita sehari-hari. Jadi iman kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi kuat. Karena apa? Kita punya pengharapan sama Kristus. Ya, kita minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan akan memberikan pertolongan yang pasti dalam hidup kita. Dia akan terus mendorong kita. Dia akan terus membawa kita.
menghadapi segala situasi sesuka apapun. Supaya untuk apa? Untuk membawa kita naik pada level yang lebih tinggi. Iman kita lebih tinggi lagi. Kalau iman kita pada saat ini ada pada posisi 3, dia akan membawa kita kepada posisi 4. Nah, untuk hal itu kita akan mengalami berbagai macam ujian. Ya, kalau anak sekolah dia mau naik pada posisi level yang lebih tinggi, dia harus mengikuti ujian. Nah, ujian soal-soal kelas 1 berbeda dengan ujian kelas 2 dan kelas 3. Pasti berbeda. Dan itu yang terjadi. Dan Tuhan mau supaya apa? Ketika kita menghadapi ujian itu, ujian iman yang kita hadapi, kita harus percaya sama Tuhan. Dan Tuhan mau kita tetap setia. Sehingga apa? Kita bisa lulus dalam ujian itu. Ya. Dan harapan tertinggi, perhatikan di situ, harapan tertinggi yang saya miliki di dalam Kristus. Kesetiaan kita seharusnya tidak ditentukan oleh keadaan kita, seperti yang ditulis oleh penulis John Bloom. Jika sukacita masa depan yang dijanjikan Yesus itu nyata dan Anda percaya kepadanya, tidak ada keadaan yang dapat mencuri ucapan syukur Anda. Tidak ada keadaan yang dapat mencuri kepercayaan kita. Ada yang dapat mencuri kepercayaan kita? Ada yang dapat menggantikan kepercayaan kita? Menggantikan bisa. Kenapa? Kita berubah setia. Tetapi kalau kita tetap pada posisi kita tetap setia kepada Kristus, tidak ada yang dapat mencuri. Mau apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang terjadi, tetap setia. Nah, jadi seperti apa hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya benar-benar percaya bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk bertahan hidup, tetapi untuk benar-benar berkembang dan menemukan sukacita di sepanjang jalan. Saat saya bertemu dengan dengan orang-orang Kristen yang lebih tua dan lebih bijaksana selama bertahun-tahun, saya sangat mengagumi keteguhan mereka. Mereka telah menunjukkan kepada saya bahwa kebiasaan kita benar-benar dapat mengubah hidup kita. Saya belajar satu hal dari Papa. Awal datang dari Kupang, banyak hal yang saya tidak mengerti. Tetapi ketika ada dari Kupang pun saya sudah belajar banyak hal. Ketika dalam pelayanan, karena waktu 95 kita ada di sini, kita datang Jakarta, kita belajar satu hal, yaitu tentang pelayanan pelepasan. Dan ketika saya kembali ke Kupang, walaupun itu 1 bulan kita belajar di sini, begitu kembali ke Kupang kita memulai dalam pelayanan, dan saya melihat ketika kita mulai melangkah, Tuhan ada beserta dengan kita. Banyak hal terjadi, banyak orang yang terikat dan dilepaskan. Ya, orang sakit kita doakan dan pulih, yang pulih pun begitu sembuh. Karena Tuhan ada beserta dengan kita, dan Tuhan melihat tentang apa? Kesetiaan kita, dan kita tidak ragu dalam kita menerapkan. Kita percaya sungguh-sungguh, dan Tuhan mau itu bagi kepada kita semua pada pagi hari ini. Tetap kita setia dalam menghadapi segala hal, ya. Jadi saya belajar banyak hal. Kalau hal yang paling mudah yang saya belajar dari Papa, ketika kita pergi makan, diajak kita makan
bukan, walaupun udah bayar full, tetapi dia menaruh itu di meja. Kenapa? Saya tanya, kenapa begitu Pak? Papa bilang, itu buat orang-orang yang beresin meja, buat pelayan-pelayan yang beresin meja. Ada kadang 100.000 ditaruh di situ, dan itu membuat cara berpikir kita berubah. Kita datang dari kampung hidupnya susah, ya, cari duit 2.000 perak aja susah. Jadi ojek keliling satu kota Tambua berkali-kali tetap untuk dapat 1.000 aja susah. Sepanjang hari mungkin kita hanya bisa mengumpulkan 10.000. Zaman itu 99 tahun 9899 sulitnya minta ampun duit waktu itu. Jadi ketika di Jakarta saya melihat itu, wow, ini hal yang awal berat, tetapi ketika menjalaninya menjadi satu kebiasaan. Akhirnya kalau makan dimanapun pasti saya harus meninggalkan, walaupun tidak banyak. Itu sesuatu hal yang baik yang Papa ajarkan. Dia tidak bicara sama kita, tetapi dia kerjakan. Sampai sebelum meninggal pun itu di rumah dia selalu diam. Ada apapun diributin bagaimanapun, tetap dia tenang dalam menghadapi. Ya, Tuhan mau supaya kita belajar dari Bapak rohani. Kita belajar dari orang-orang yang punya levelnya tinggi. Dan itu hal yang sepele, tapi bukan sepele sebenarnya. Dia lagi mengajarkan kita, walaupun dia tidak bicara, tetapi dia lagi menerapkan. Walaupun itu dia menerapkan dalam hidupnya sendiri, tetapi kita orang-orang yang ada di sekelilingnya merasakan itu terjadi, dan kita mengikuti. Jadi dia tidak ribut dengan urusan orang lain. Orang di luar sana udah ribut begini begitu. Dia tidak, dia tenang. Dia tenang aja. Walaupun yang dia rasakan begitu sangat-sangat menyakitkan buat dia, tapi tetap dia tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Dia tidak bicara bahwa dia sedih. Pak, ada apa? Nah, dia tenang-tenang, nggak ada apa-apa. Dan dia tidak mau kita dalam rumah khawatir dalam kondisi seperti ini. Walaupun udah sakit pun tetap dia tenang. Nah, itu hal yang positif yang kita belajar dari Papa. Walaupun dalam kondisi-kondisi yang sulit, tapi dia tetap tenang dalam menghadapi. Bahkan sampai pada akhir pun dia tetap tenang. Kondisinya begitu luar biasa. Sampai ada yang beberapa keluarga jemaat yang datang, begitu mereka lihat mereka kaget. Ya, ada jemaat-jemaat lama yang datang kaget setengah mati. Karena apa? Umurnya udah 70-an, 76, tetapi Bapak dalam kondisi fit. Itu luar biasa. Kenapa? Dia tidak mau menggantikan sakit hati dengan segala apapun, dan dia tetap tenang, dia tetap sukacita dalam menjalani hidup. Tetap sukacita, ya, tetap setia dengan Tuhan, tetap sukacita itu ada dalam hatinya. Dia tidak pusing dengan kondisi yang ada. Yang penting tetap bisa makan, bisa nikmati. Walaupun COVID yang begitu berat, tetap kita di rumah juga. Luar biasa. Dan saya belajar banyak hal dari situ. Ya, Tuhan mau dalam menghadapi segala sesuatu kita tidak merasa kusut. Ya, kita tidak pusing dengan kondisi di sekeliling. Gak usah kita lihat dengan kondisi sekeliling, tetapi kita lihat bagaimana Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan mau kita tetap
tetap setia, pegang janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan melihat perkara-perkara ajaib itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Iya. Kita harus setia dengan merangkul hal-hal kecil. Seiring waktu kita benar-benar dapat mengubah jalur mental kita. Dengan kata lain, ini seperti pelatihan sebelum perang, membangun memori otot dan otot kebiasaan. Kita berpegang teguh pada keamanan dan identitas yang kita miliki di dalam Kristus saat kita hidup dengan setia meskipun mengalami rasa sakit dan kesulitan. Ya, meskipun mengalami rasa sakit dan kesulitan. Ya, Bapak itu dia merasakan orang-orang yang begitu dekat dengan dia tiba-tiba menghilang, pergi meninggalkan dia, dan itu di rumah dia diam aja, dia tidak mau komentar. Pak, ada apa? Ada apa? Begitu. Jadi sakit bukan tidak sakit. Bapak Ibu bisa merasakan orang-orang yang begitu dekat, yang dia percaya, tiba-tiba pergi meninggalkan dia. Dia alami itu, tapi dia tidak bicara dengan berbagai macam hal, dan dia tidak menyalahkan, dia tenang, dia diam. Dan itu yang Tuhan ajarkan kita untuk apa? Kita belajar dalam kondisi seperti ini. Ya, kita tidak pusing. Dia tetap setia dengan Tuhan, walaupun dia disakiti demikian rupa, tetap dia setia dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak lari keluar dari jalur itu, dia ada pada jalur itu. Amin. Amin. Menghadapi kondisi seperti ini, dia tetap tenang, dia tetap setia sampai pada akhir. Dan itu kita melihat bahwa itu hal yang luar biasa, dan patut kita sebagai anak-anaknya belajar dari kondisi seperti ini. Orang tua kita menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, walaupun dia disakiti, walaupun dia menghadapi berbagai macam hal, dia tetap setia dengan Tuhan. Ya, orang boleh menyakiti kita dengan berbagai macam omongan, dengan berbagai macam kata-kata, dengan berbagai macam tindakan, tapi Tuhan mau kita tetap setia dalam menghadapi kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun, karena Tuhan ada dalam kita. Amin. Amin. Karena kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sukacita Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Amin. Haleluya. Nah, kita lihat di sini bahwa hal ini dimungkinkan melalui mengandalkan Roh yang bekerja di dalam hidup kita, yang membantu kita setiap saat di sepanjang jalan. Ya, Roh Kudus yang akan membantu kita, menolong kita di sepanjang jalan hidup kita. Ya, orang tua kita, bapak-bapak rohani kita sudah memberikan contoh yang terbaik. Ya, mereka memberikan contoh hidup. Mereka tidak bicara saja, tetapi mereka memberikan contoh hidup dalam hidup kita, sehingga kita sebagai anak-anak tetap setia. Ya, melihat hal itu, kita tetap setia sebagai anak rohani, tetap sebagai anak-anak kandungnya, tetap setia. Dan saya melihat bahwa hal-hal yang demikian itu patut dicontoh. Karena apa? Dia kembali kepada firman Tuhan. Dia lihat, dia melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak keluar dari jalur itu sendiri. Dan Tuhan mau untuk kita mengerjakannya dalam hidup kita. Ya, walaupun kondisi-kondisi tidak memungkinkan,
Tuhan pasti tolong kita. Amin. Haleluya. Hari ini luangkan beberapa saat untuk merenung. Pertama, pikirkan semua cara Tuhan telah setia kepada saudara. Ya, kita pikirkan kembali bagaimana cara Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah menyalahkan kita. Tuhan tidak pernah menuduh kita begini dan begitu walaupun kita sudah melakukan kesalahan. Tuhan mau kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ketika kita sadar dan berbalik kepada Tuhan, Dia akan menerima kita. Ya, satu perumpamaan anak yang terhilang. Ketika anak itu berkata kepada bapaknya, "Bapak, saya mau warisan saya." Anak yang satunya lagi, dia tetap tinggal dengan bapaknya. Tetapi anak yang satu dia minta bagiannya dan dia pergi jauh. Ya, ketika ketika hari-hari berlalu dengan begitu cepat, beberapa tahun kerja sudah berlalu dan anak yang pergi ternyata dia tidak berhasil di luar sana. Hidupnya semakin sukar, hidupnya semakin sulit. Pada suatu saat dia bekerja dengan orang dan orang suruh dia majikannya menyuruh dia untuk memberi makan babi. Bahkan makanan babi pun dia makan. Karena apa? Karena sudah terlalu susah. Akhirnya dia ingat ketika dia ingat bapaknya bahwa di rumah bapaknya banyak makanan. Akhirnya dia mulai kembali. Dia berjalan kembali ke rumah, pulang ke rumah. Ketika bapaknya melihat dari jauh, dia tidak membuang anak. Dia tidak mengusir anaknya, tetapi dia berlari mendapatkan anaknya. Dia merangkul, dia memeluk, dan dia mencium. Dia membawa anaknya masuk ke dalam rumah dan mengadakan pesta yang begitu besar. Kenapa? Tuhan tidak akan pernah membuat kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Ketika kita datang sama Tuhan, kita bertobat dan kita minta Tuhan ampuni saya, Dia akan mengampuni kita. Dosa kita, pelanggaran kita yang begitu besar, Dia angkat pelanggaran kita. Dia melempar jauh pelanggaran kita. Dia melempar jauh dosa kita sejauh mungkin dari hidup kita. Saudara bayangkan itu yang terjadi. Bapak kita penuh dengan kasih. Dia mau supaya apa? Kita tetap setia. Apa yang sudah kita rasakan hari-hari ini, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita hari-hari ini, mari kita datang sama Tuhan. Kita ingat tentang kebaikan Tuhan. Kita ingat tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kembali kepada Tuhan. Di sini dia luangkan beberapa saat untuk merenung. Pertama, pikirkan semua cara Tuhan telah setia kepada saudara. Menghitung berkat-berkat ini dapat membantu mengarahkan kembali sudut pandang kita. Ya, berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih kepada kita, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita hitung, kita ingat bahwa ternyata di dalam Tuhan hidup kita begitu makmur. Ternyata di dalam Tuhan hidup kita begitu luar biasa. Ketika kita di luar Tuhan, hidup kita begitu sukar, hidup kita begitu sulit. Nah, Tuhan mau supaya kita kembali melihat. Pagi hari ini Tuhan mau supaya kembali kita melihat hal-hal yang demikian, sehingga kita tidak terbuang jauh, tetapi kita sadar dan kita berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sehingga kita sendiri dipulihkan kembali. Kemudian pertimbangkan area kehidupan saudara di mana saudara hidup dengan setia. Adakah area yang dapat saudara perbarui komitmennya untuk tetap setia? Bagaimana komitmen itu? Ketika kita sudah mengalami berkat Tuhan, mengalami hal-hal yang buruk terjadi dan pertolongan Tuhan begitu
sehingga kita kembali kepada Tuhan, datang pada Tuhan, dan minta Tuhan sendiri yang memulihkan kita. Amin, saudara. Haleluya. Adakah ada yang dapat saudara perbaharui komitmennya untuk tetap setia? Akhir dengan mempersembahkan renungan ini kepada Tuhan dan memohon kekuatannya dalam perjalanan ini. Dan Tuhan mau dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, kita tetap setia dengan Tuhan. Amin. Amin. Tetap setia dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita tetap setia karena Dia sendiri adalah setia. Hal yang perlu kita kerjakan dalam hidup, walaupun di luar sana, walaupun kita tidak setia dengan Tuhan, tetapi Dia dengan sabar menanti kita tetap setia dalam berbagai kondisi, dalam berbagai keadaan. Tuhan mau supaya apa? Kita ada kembali. Karena firman Tuhan berkata kepada kita, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan sendiri yang akan memberikan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Walaupun apa? Walaupun taruhannya berat, ya, nyawa kita jadi taruhan, tetapi di situ Tuhan melihat kita tetap setia. Kita tidak akan bergeming dalam kondisi apapun juga. Kita tidak akan pernah melangkah mundur dalam apapun juga. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Coba perhatikan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan di situ, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Pertandingan bukan hanya kita sendiri yang ada di sana, tetapi banyak orang yang ada di sana. Pertandingan hidup seluruh dunia, ya, setiap hari pertandingan itu lagi berlangsung. Di sini dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Tuhan mau dalam pertandingan itu kita mematuhi aturan-aturan yang ada, dan kita sendiri menguasai diri dalam segala kondisi, dalam segala hal. Terus di situ dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Orang dunia untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita sebagai anak Tuhan tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan pada kita. Berarti apa? Ada hal-hal kekekalan yang harus kita kejar. Kalau kita sudah tahu, berarti hari ini kita mulai tetapkan itu dan kita mulai mengejar, ya, mahkota kehidupan ini. Dan Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari oleh haleluya. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Di situ dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan mau kita tetap setia sampai mati, dalam kondisi apapun juga, dalam tekanan apapun, tetap Tuhan mau kita tetap setia. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Pak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri menyelidiki kami, hidup kami, hari-hari kami. Kami mau tetap setia pada Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian, selidiki yang Dia mendapati kita sampai pada akhirnya kita tetap setia, dan Dia akan mengaruniakan mahkota kehidupan dalam setiap kehidupan hari masa hidup yang Tuhan rindukan terjadi. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan di pagi hari ini, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan kita bawa pulang setiap masalah dan persoalan yang kita bawa. Biar kita tinggalkan di tempat ini dan Tuhan angkat itu, melempar sejauh mungkin dari hidup kita, mengangkat itu dan membebaskan kita semua. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Kamu angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Kau nyatakan kuasa dan pemulihan, Kau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua.
masalah dan persoalan yang terjadi. Engkau gantikan dengan sukacita mengalir. Sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam hati. Kami mau tetap setia bersama dengan Engkau dalam menghadapi segala situasi yang sesukar sulit apapun juga. Tetap kami mau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Haleluya. Glory bagi glory bagi haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap setia sampai pada akhirnya. Dan Engkau berjanji akan memberikan mahkota kehidupan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari para pelayan perjamuan.
seluruh roti dan seluruh cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak-Mu, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan dengarkan perkataan firman ini. Roti yang kami pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambil, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita, Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati. Haleluya. Berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan
karena tinggi, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala butuh, termasuk segala hujatan, sumpahan, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, keinginan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diriku, olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mau layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisah selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuh, kami merasakan kuasa mengalir dalam tubuh kami, melahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara, angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman ini. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum. Ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita, Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinggi, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itu, aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darahmu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala buku, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depan di dalam engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit,
termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidup oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihimu, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa darah-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentayarkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala musuh, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat pujian itu. Haleluya.
Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Ya, kita akan memberikan waktu. Mari Bapak Ibu boleh silakan. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk setiap kebutuhan yang ada dalam persembahan-persembahan yang lain. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Ada persembahan persepuluhan dan juga persembahan-persembahan yang lain kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus, dan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap pekerjaan, bisnis, usaha apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga setiap persembahan kami angkat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala. Engkau memberkati setiap persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biar semua boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami semua di tempat ini dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kemarin Ibu Asti juga sudah melahirkan dengan selamat Tuhan, anak laki Tuhan, namanya Michael Setiawan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Biarlah pemulihan terjadi secepatnya dalam semua proses kelahiran Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah dari hari ke hari pertumbuhan bayi Michael ini biar semakin hari semakin luar biasa di dalam nama Yesus. Berkati Bapak Chandra, Bapak berkati juga Ibu Asti dalam segala hal Tuhan, dalam bisnis mereka, dalam usaha mereka, apa saja mereka kerjakan, Engkau buat jadi berhasil untuk besar dalam segala hal. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala urusan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk lift juga sudah kembali normal Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus. Semua yang ada dalam bangunan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Lantai demi lantai, seluruh fasilitas yang ada Tuhan berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala urusan yang kami lagi kerjakan hari-hari ini tetap Engkau memberkati
dalam nama Yesus. Segala yang menghambat menghalanginya kami tolak, kata hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji disembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mereka memimpin dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati para pemimpin kami di dalam nama Yesus. Para pemimpin-pemimpin gereja pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tetap memberkati para pemimpin kami. Biarlah Tuhan semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Kau sertai kami di jalan, dalam sisa hari kami bersama dengan keluarga. Tuhan tetap memberkati kami semua. Engkau jaga lindungi kami seperti biji mata-Mu, sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing tanpa kurang satu apapun juga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.